Halo semua, pada konten video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat flowchart atau diagram alir untuk menyelesaikan sebuah kasus pada materi algoritma pemrograman. Untuk materi ini bisa kalian akses melalui halaman blog Latif Pradana. Kemudian silakan pilih yang materi informatika kelas 10 untuk SMA. Kemudian scroll paling bawah, silakan pilih yang bagian materi tambahan. Oke, kita langsung ke materi yang flowchart atau diagram alir. Jadi flowchart atau diagram alir ini merupakan diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, sebelum kita melakukan coding atau membuat program, itu sebenarnya kita ada yang namanya membuat flowchart. Jadi kita akan menentukan dulu skema flowchart dari program yang akan kita buat. Di flowchart sendiri atau diagram alir itu digambarkan dengan garis dan simbol-simbol. Yang pertama ini ada garis alir. Ini nanti arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Kemudian ini nanti ada terminator atau terminal. Ini sebagai titik awal dan titik akhir dari sebuah program. Kemudian untuk persegi panjang ini nanti proses. Jadi ini simbol yang digunakan untuk menunjukkan sebuah proses dari program. Jadi semisal dari input kemudian kita olah menjadi data, semisal ada input sisi kemudian kita olah menjadi luas kemudian menjadi keliling. Nah, itu nanti kita simbolkan dengan persegi panjang atau proses. Kemudian ada belah ketupat atau disebut dengan keputusan atau decision, atau kalau di dalam program ini biasanya digunakan untuk kondisi. Jadi di dalam program kita kalau ada if else, nah itu nanti kita gambarkan dengan sebuah kondisi atau keputusan. Kemudian ada jejar genjang. Jejar genjang ini digunakan untuk masukan. Jadi ketika di dalam program kita ada memasukkan ke dalam variabel, kalau di C++ ada jin, kemudian kalau di C itu ada scanf. Nah, itu kita bisa menggunakan jejar genjang atau masukan ini atau keluaran. Kemudian ada subprogram. Ini biasanya digunakan untuk menandakan kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian ada lingkaran, ini sebagai penghubung dalam halaman. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah penghubung antar halaman. Nah, kita coba untuk menyelesaikan sebuah kasus pemrograman, algoritma pemrograman. Kita buka dulu. Oke, di sini ada sebuah soal, misal buatlah flowchart atau diagram alir pada aplikasi penghitung luas persegi. Apabila luas yang dihasilkan lebih dari sama dengan 1000 maka persegi dianggap besar, dan apabila di bawah 1000 maka persegi dianggap kecil. Oke. Nah, di sini berarti kan kita ada pertama kita akan bikin start dulu menggunakan terminator. Kemudian kita menggunakan yang namanya masukan. Sini kan luas persegi, berarti kan kita menggunakan masukan sisi. Kita pakai jin. Kemudian setelah masukkan di jin itu, masukkan sisinya disimpan di variabel sisi. Kemudian kita akan menghitung proses luas sama dengan sisi kali sisi.
setelah proses kita akan masuk ke kondisi. Di sini kan ada kondisi jika lebih besar sama dengan. Nah, berarti kan kita akan bikin dua kondisi. Kondisi yang pertama itu lebih dari sama dengan, luas lebih dari sama dengan 1000, maka besar, dan di bawah, dan luas di bawah 1000 sama dengan kecil. Nah, setelah itu berarti kan kita menampilkan persegi ini dianggap besar atau kecil. Kita berarti menggunakan jajar genjang sebagai outputnya, keluaran tampilkan layout besar, dan layout kecil. Nah, ini kan kita masuk ke kondisi. Kemudian setelah itu diakhiri dengan terminator atau N. Nah, kita akan saya coba gambarkan menggunakan Visio. Oke, kita pakai yang blank drawing, kemudian US unit, nomor shape kita pilih ke basic. Nah, kita coba mulai gambarkan sketsa flowchart kita. Pertama kita bikin start dulu. Kemudian kita isi dengan start. Kemudian kita menggunakan jajar genjang sebagai masukan. Nah, berarti di sini kita kasih definisi masukkan sisi. Kalau di codingnya kita menggunakan chin, kita masukkan ke variabel sisi. Kemudian kita ke proses, berarti kita pakai yang kotak, persegi panjang. Kita kasih hitung luas, berarti luas sama dengan sisi kali sisi. Setelah itu di sini ada kondisi, jadi kita kasih, kita cari jajar genjang atau decision. Kita definisikan jika luas lebih dari sama dengan 1000. Nah, kemudian dari decision kita akan menghasilkan dua keputusan, yaitu ya dan tidak. Di sini berarti nanti kalau iya, berarti kan kita keluaran menggunakan jajar genjang, persegi besar, keluaran persegi besar. Nah, kalau codingnya menggunakan cout persegi besar. Nah, kalau tidak berarti nanti di sini keluaran persegi kecil, cout persegi kecil. Nah, setelah itu sudah. Kemudian yang terakhir kita beri yang N atau terminator. Kita edit N atau selesai.
Nah, kita tinggal bikin garisnya, kemudian kita bikin garisnya. Di sini, kemudian sini ke sini. Nah, kalau sudah, kita ubah arahnya. Kemudian nanti arahnya ke bawah, kita ganti. Nah, di sini kita beri keterangan. Ya, di sini berarti kondisinya tidak. Kemudian yang di sini berarti ya. Jika luas lebih dari sama dengan 1000, maka nanti akan muncul tampilan tulisan persegi besar. Jika tidak, nanti muncul tulisan persegi kecil. Nah, itu adalah cara membuat flowchart. Jadi untuk menjawab soal buatlah flowchart, nanti silakan digambar sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa menyelesaikan soal flowchart, dan sampai jumpa di konten video-video berikutnya.